Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal amma ba'd. Ya ma'asyar muhibbil lughah al-arabiyyah aynama kuntum, para pecinta bahasa Arab dimanapun anda berada, rahimakumullah wa wafaqakumullahu jami'an. Kembali kita akan membahas lanjutan dari kitab Nahwu Jilid 2 Silsilah Ta'lim al-Lughah al-Arabiyyah. Sekarang kita ingin mengkhususkan tentang fi'il yang mabni dan yang mu'rab. Sebelumnya kita sudah bahas tentang mabni dan mu'rab. Mabni tidak berubah. Bagaimanapun sebelumnya ada huruf nasab, huruf jazm tidak berubah, tetap mabni. Kalau mu'rab, ini yang berubah-ubah. Nah, fi'il ada juga yang seperti itu. Nah, walaupun sudah kita bahas sekilas di pelajaran mabni dan mu'rab, maka ini khusus tentang fi'il yang mabni dan yang mu'rab. Nah, kita sudah tahu definisi mabni dan mu'rab. Mabni tidak berubah ujungnya, yakni baris akhirnya. Sedangkan mu'rab berubah tergantung apa yang datang sebelumnya. Jadi langsung saja kita ke contohnya ya. Yang mabni, fi'il yang mabni, pada dasarnya fi'il yang mabni itu ada dua. Fi'lun mabniun, ada dua, fi'lun madin. Fi'lun madin ya, banyak orang salah menulis fi'il madi. Fi'il madi seperti ini. Nah, ini sebenarnya salah dalam kaidah imla. Kenapa? Karena ini namanya isim mangkus. Kalau dia tidak pakai alif lam, dia jadi baris tanwin, madin, fi'lun madin. Kalau mau pakai ya, ini pakai alif lam. Al-fi'lul madi, baru betul tulisannya seperti ini. Nah, fi'il yang mabni ada dua kita katakan, fi'il madi dan fi'lu amrin atau fi'lul amri. Fi'il yang menunjukkan perintah. Fi'il madi contohnya zahaba, khoroja, istahamma, banyak sekali tentunya. Nah, ini semua dia mabni, pada dasarnya asli memang dia mabni. Jadi tidak menempati posisi i'rab yang lain. Tidak sebagai mubtada, fa'il seperti yang pernah kita jelaskan di pelajaran mabni dan mu'rab. Begitu juga dengan fi'il amar. Fi'il amar zahaba apa? Izhab. Khoroja, ukhruj. Ini izhab, ukhruj. Kalau istahamma, istahim, istahimma. Istahimma. Kalau bertasydid, dia bisa kita tetap bertasydid tapi baris atas, atau kita pecah tasydidnya menjadi istahmim. Istahmim. Istahmim artinya mandilah. Tapi tentunya orang Arab lebih sering memakai istahimma. Karena kalau dalam percakapan tentunya di ujung kalimat di baris matikan juga. Anta ya Ahmad istahim. Karena dalam percakapan kalau ditulis istahimma berbaris. Nah, jadi ini pada dasarnya tidak menempati i'rab yang lain, maka dalam i'rab kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Jadi ini maksud la mahalla lahu minal i'rab. Kalau ada yang pernah belajar nahwu, meng-i'rab itu ada kata la mahalla lahu minal i'rab. Fi'il madhi mabni 'alal fath, la mahalla lahu minal i'rab. Apa maksud la mahalla lahu minal i'rab? Ya ini tidak menempati posisi i'rab yang lain. Posisi i'rab itu sebagai marfu, mansub, majzum dan sebagainya. Ada fi'il yang menempati i'rab. Nah, baik, itu nanti kita bahas. Kita lanjutkan dulu yang kedua, fi'il yang mu'rab. Fi'lun mu'rab. Nah, fi'il yang bisa di-i'rab. Nah, selain fi'il madi, fi'il amar, apa lagi fi'il? Fi'il cuma 3. Fi'il madi, fi'il amar, satu lagi fi'il mudhari. Nah, yang mu'rab itu adalah fi'lun mudhari. Mu'rab, ya ini ada i'rabnya. Entah dia mansub, majzum. Contoh,
Yadhabu. Yadhabu Muhammadun. Si Muhammad pergi. Ini dia marfu bid dhammah. Kalau dia masuk lan umpamanya. Berarti lan tidak akan. Dan dia huruf nasab. Maka kalau masuk huruf nasab menjadi lan yadhhaba Muhammadun. Nah, mu'rab berubah dia. Atau masuk huruf jazam. Lam. Seperti lam. Kok yadham. Yadhab. Lam artinya tidak ya. Kalau belum itu apa? Lamma. Lam yadhab Muhammadun. Nah, kalau kita mau mengartikan ini belum, sebenarnya harus kita tulis lam yadhab Muhammadun ba'du. Muhammad belum pergi. Ini arti ba'du ini di sini. Ba'du yakni sebentar lagi pergi berarti. Baik, ini dia contoh fi'il yang mu'rab. Jadi, seperti yang kita katakan, setiap yang mu'rab pada dasarnya mu'rab, kalau dia mabni berarti dia menempati posisi i'rab. Jadi fi'il mudhari ini ada juga mabni. Kapan? Kalau bertemu dengan, mana kita tulis? Nah, di sini aja ya. Fi'lun mudhari' mabniun idza tasala, kalau bersambung dengan bi nun at-taukid dan atau nunun niswah. Fi'il mudhari jadi mabni kalau bertemu dengan nunun taukid dan nunun niswah. Contoh. Nunun taukid, liyadhaban Muhammadun ilal masjidi umpamanya. Muhammad ini menyuruh Muhammad pergi ke masjid. Muhammad harus pergi ke masjid. Liyadhaban Muhammadun ilal masjid. Lam di sini lamul amri. Liyadhaban. Ini namanya nun taukid, penegasan. Setiap fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid, dia jadi baris fathah, mabni alal fathah. Mabni alal fathah. Nah, karena dia pada dasarnya mu'rab, maka kita katakan fi'il mudhari di sini mabni alal fathi fi mahalli raf'in. Nah, udah. Fi mahalli raf'in. Afwan, bukan fi mahalli raf'in. Fi mahalli jazmin. Kenapa fi mahalli jazmin? Karena lamul amri. Fi mahalli jazmin littisalihi. Gimana littisalihi? Littisalihi bi lamil amri. Mabni al fathi fi mahalli jazmin littisalihi bi lamil amri. Asalnya liyadhhab Muhammadun. Liyadhhab yakni majzumun bi lamil amri. Tapi karena bertemu dengan nunun taukid jadi liyadhhaban. Nah, berarti dia menempati posisi jazam. Ini tadi bedanya fi'il madi dan fi'il amar. Ini la mahalla min i'rab, tidak pernah menempati posisi lain. Tapi kalau fi'il mudhari ada yang mabni, maka dia menempati posisi jazam. Maka dia namanya fi'lun mu'rab. Nah, atau contoh nunun niswah. yakni an-nisa'u yadhhabna ila suqi. Perempuan-perempuan pergi ke pasar. Nah, yadhhabna di sini pada dasarnya adalah yadhhabu. Kenapa? Karena tidak dia masuk huruf nasab, tidak ada masuk huruf nasab. Tidak ada juga huruf jazam. Lah kenapa dia majzum? Kenapa dia baris mati, majzum?
karena bertemu dengan nunun niswah. Maka dia kita katakan mabni ala sukun litisalihi binunin niswah fi mahalli raf'in. Nah, kalau kita i'rab di sini fi'il mudhari mabniun ala sukun. Dia dibina di atas sukun, sudah dibangun di atas sukun. Kenapa? Karena kalau bertemu dengan nunun niswah ya seperti itu. Kita katakan litisalihi bi nunin niswah. Nah, karena dia fi'il mudhari, pada dasarnya dia ada i'rabnya. Maka kita katakan fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Kalau kita panjangkan lagi litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Panjang. Mabni ala sukun litisali binun niswah fi mahalli raf'in litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Menempati posisi rofa karena tidak ada yang menasabkan dan menjazamkannya. Nah, ini dia tentang fi'il yang mabni dan yang mu'rab. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.